waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika ini dia tiru, dia tuliskan dalam senjata replika itu, sementara dia menggunakan bom rakitan yang mirip-mirip dilakukan oleh jejaring lama Indonesia, misalnya jejaring Pro ISIS, jejaring JAD, jejaring-jejaring XJI yang punya kemampuan melakukan ini, maka kemungkinan ini pelakunya mix and match. Jadi dia ini semacam terinspirasi dari berbagai macam kelompok. Ini yang disebut dalam counter terrorism teori namanya salad bar teori. Tapi sekali lagi, Maisel, ini saya kira memang harus menunggu identitas lengkapnya. Karena foto yang beredar luas itu pelaku yang diduga pelaku yang tergeletak di Jalan Ganesa nomor 8 RT 2 RW 8 itu dugaannya adalah dialah pelakunya. Nah, tentu saja kan itu bisa dilakukan identifikasi. Misalnya dari identifikasi sidik jari, identifikasi wajah, kemudian mungkin ada database yang terbawa di dia, misalnya SIM atau STNK atau KTP atau yang lain. Nah, ini yang saya kira sedang berjalan, mungkin sedang berjalan dilakukan. Harusnya kalau data-data ini ada bisa cepat begitu ya. Informasi soal pelaku. Oke, baik. Baik, ini ada juga informasi terbaru, ada respons atau pernyataan terbaru dari Wakil Menko Polkam Ludwig Paulus soal temuan senjata di lokasi. Kemudian fakta yang lain ada korban yang terjadi itu 20 orang. Ya, 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan. Ada yang meninggal dunia nggak, Pak? Ada temuan bahan peledak, Pak? Atau senjata, Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan? Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, ya. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Ya, informasi awal senjata yang terletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang itu kita belum tahu. Ada yang meninggal nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal ya, Pak ya? Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana, Pak? Oh, jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Terkait pelakunya, Pak, apakah sudah ditemukan? Ya belum, kita justru itu masih diselidiki ya. Yang jelas dari 20 orang ini ya itu juga tentunya akan diinvestigasi oleh aparat kepolisian. Laporan luka parahnya ada, Pak, dari 20 ini? Ada 3 orang. 3 orang. Yang 17 luka ringan. Itu. 20 ini semuanya siswa murid di sini? Murid sini termasuk ada 4 orang, ya putra putri dari TNI AL yang dari sini. Yang ada pihak guru sholat Jumat ya, Pak? Saya belum tahu sedetil itu. Semua siswa yang kena ledakan itu sedang sholat Jumat, itu habis sholat Jumat? Lagi itu. Terima kasih, Pak. Teman-teman wartawan jaga ya ini juga ya. Baru saja kita mendengarkan pernyataan terbaru dari Wakil Menko Polkam Ludwig F. Paulus yang menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. 54 orang terluka dan pernyataan yang terbaru adalah soal temuan senjata di lokasi. Dikonfirmasi bahwa senjata itu merupakan senjata mainan. Hingga kini polisi dan juga aparat gabungan masih menyelidiki dan juga mencari siapa pelaku di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Saya masih bersama dengan Ridwan Habib, pakar terorisme dan intelijen. Mas Ridwan. Ya. Tadi kita sempat terhenti soal menyatukan puzzle begitu ya, ketika ada informasi soal sidik jari, kemudian juga informasi soal pelaku begitu ya. Bagaimana kemudian menyatukan puzzle-puzzle ini dari penyidik?
Ya, ini tentu saja kan sedang berjalan ya prosesnya. Cuma memang kita tidak bisa menganggap bahwa ini sesuatu yang apa ya sederhana gitu atau wah ini cuma insiden biasa gitu. Saya kira ini insiden yang luar biasa. Dan menurut saya ini satu hal yang harus direspon secara sangat serius oleh pemerintah karena pertama sudah ada korban terluka hampir 54 orang terluka dan terjadi di kompleks sekolah di mana siswa itu wajib mendapatkan 100% jaminan keamanan baik keamanan dalam mereka belajar maupun beraktivitas. Dan yang ketiga tentu saja ini terjadi pada saat situasi Indonesia sudah dalam konteks relatif tidak terjadi banyak Aman aksi begitu teror. ya? Aksi teror terakhir itu di Astana Anyar. Kami mendapatkan data terakhir itu di Astana Anyar Desember 2022. Jadi ini satu hal yang saya kira cukup serius dan harus menjadi perhatian khusus, terutama tadi motif pelakunya seperti apa gitu. Kalaupun memang itu tadi adalah senjata airsoft ya, senjata mainan. Tetapi di dalam senjata itu, di fotonya itu, kan dia tuliskan berbagai macam kata-kata ya. Tadi saya sebutkan di situ ada Brenton Taran, itu pelaku serangan di Christchurch, Selandia Baru 2019. Lalu ada tulisan For Agartha. For Agartha itu ada satu statement dari kelompok konspiratif neo-Nazi. Biasanya mereka bilang For Agartha gitu. Lalu kemudian ada Alexander Bissonette. Alexander Bissonette ini adalah pelaku penembakan masjid di Quebec di Kanada tahun 2017.